Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illa ilahul awwalin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita ibadah siyam sebagai hadiah, sebagai karunia, rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena setiap perintah yang Allah perintahkan adalah merupakan tawaran-tawaran kebaikan, adalah merupakan janji-janji rahmat, bonus pemberian, peluang untuk pekerjaan yang akan kita mendapatkan buah pahala dan kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah fardukan kita siyam selama 1 bulan penuh dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yani la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa adalah merupakan kualitas. Takwa adalah nilai diri kita. Takwa adalah merupakan derajat kesempurnaan dan nilai kemanusiaan. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah siyam ini ketika mampu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, ketika benar kita melaksanakannya dan kita menyempurnakan ibadah siyam dengan ibadah-ibadah yang lain yang telah Allah program di bulan suci Ramadan ini, baik qiyamnya maupun sedekahnya maupun tilawah Al-Qur'annya, akan memberikan kepada kita kekuatan yang amat dahsyat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira Allah lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghafara Allah ma taqaddama min dhanbi. Maka janji-janji Allah yang ada, yang telah Allah berikan kepada kita adalah merupakan peluang yang sangat luar biasa bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka proyek dari Allah ini yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan proyek yang sangat luar biasa. Setiap manusia yang kerja pasti akan dapat upah. Dan semua manusia yang ada di dunia ini pengen dia mendapatkan pekerjaan. Ya, untuk mendapat pekerjaan yang layak, banyak orang yang dia harus sekolah tinggi-tinggi. Setelah sekolah dia harus datang ke lembaga-lembaga, institusi-institusi yang menawarkan pekerjaan, melamar pekerjaan sana dan pekerjaan sini. Dia untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena dengan bekerja dia akan mendapatkan gaji. Dengan bekerja dia akan mendapatkan penghargaan bahwa dirinya adalah bukan pengangguran, bahwa dia adalah orang yang telah mendapatkan status, bahwa dia adalah seorang yang memiliki penghasilan dalam kehidupan. Dan ada gambaran masa depannya yang cerah karena dia sudah menjadi orang yang bekerja. Maka perintah Allah itu hakikatnya adalah merupakan tawaran pekerjaan. Karena tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di balik perintah itu akan ada janji-janji, akan ada upah, akan ada penaikan grade, penaikan kualitas yang Allah berikan kepada kita. Akan ada kebahagiaan, akan ada kemenangan, akan ada kemudahan rezeki, akan ada kelapangan hidup yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali di situ akan ada kebahagiaan. Itu adalah tawaran pekerjaan. Maka kalau ada orang yang menolak perintah, artinya orang menolak pekerjaan. Orang tidak mau bekerja. Subhanallah, luar biasa. Maka perintah Allah itu adalah merupakan tawaran-tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak.
sekecil apapun pekerjaan. Maka ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita at-taqwa. Taqwa itu adalah kualitas. Adalah kualitas diri. Adalah nilai daripada diri kita yang akan semakin naik. Bukankah semua kita ingin untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan jabatan yang tinggi? Tidak ada orang yang pengen di bawah, semua orang pengen di atas, berlomba-lomba untuk naik ke atas. Dan Allah telah menjanjikan kepada kita, kalau benar-benar ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, Allah akan tinggikan derajat kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan tidak ada ketinggian derajat melebihi ketakwaan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan dia di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Ini adalah solusi terhadap segala macam problematika kehidupan. Yaj'alahu min amrihi yusra, akan Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Masya Allah. Ya. Tetapi sunatullah berlaku, bahwa sesuatu perjalanan yang menuju kepada ketinggian, maka perjalanannya adalah merupakan perjalanan yang mendaki. Dan tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk berada di jalan yang mendaki. Falak tahamal aqabah. Kenapa mereka, kebanyakan manusia itu tidak mau jalan dengan jalan yang mendaki? Karena memang jalan mendaki ini tidak mudah. Harus mengeluarkan energi, harus mengeluarkan keringat lebih banyak. Beda dengan jalannya hanya lurus saja atau mungkin jalannya turun. Energi untuk naik harus melebihi energi daripada jalan yang biasa-biasa saja. Akan tetapi jelas, semakin seseorang naik, semakin dia mendaki, maka dia akan semakin meninggi kedudukannya. Maka di bulan suci Ramadan kita harus mengeluarkan energi untuk jalan yang mendaki. Betapa banyak orang pecinta alam, ya, dia berani berkorban naik ke gunung, walaupun harus berkeringat, walaupun dia harus susah payah, tetapi begitu dia sampai di puncak ketinggian, maka akan ada kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang naik ke ketinggian itu. Dia bisa melihat pemandangan yang sangat indah, dia bisa merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itulah sunatullah kehidupan. Allah akan memberikan upahnya di akhir daripada perjalanan. Allah akan memberikan kebahagiaan orang yang telah selesai mengerjakan pekerjaannya. Upah itu akan Allah lunasi, akan Allah berikan setelah kita bekerja. Setelah kita siyam 30 hari, Allah akan sematkan, akan masukkan ke dalam jiwa kita rasa ketakwaan, rasa ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari ketaatan, ketundukan kepada Allah itu adalah kebahagiaan di dalam hati. Adalah dimudahkannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi. Adalah dimudahkannya untuk memproduksi nilai-nilai kebaikan dan manfaat lebih banyak lagi kepada manusia. Adalah pikiran positif yang senantiasa ingin berbuat baik dan berbuat baik. Adalah ide-ide cemerlang yang Allah berikan, ilham-ilham yang Allah mudahkan kepada dia untuk terus dia melakukan kebaikan lagi yang membawa manfaat kepada banyak orang. Maka dia akan menjadi orang yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia dan paling baik akhlaknya. Maka disinilah Ramadan mengajarkan kepada kita, Allah dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan keistimewaan kasih sayangnya yang Allah berikan kepada umat baginda Nabiullah Muhammad SAW, Allah memberikan, menghadiahkan kepada kita Ramadan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya. Bahkan Allah menghadiahkan malam spesial yang malam itu lebih utama daripada 1000 bulan. Masya Allah. Tidak Allah berikan kepada Yahudi, tidak Allah berikan kepada Nasrani ataupun umat manapun. Ini semua dzalika fadlullah yu'tihi man yasha,
itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah mau, siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berkehendak itu diberikan kepada kita. Tinggal sekarang kembali kepada kita. Hidangan dari Allah itu maukah akan kita ambil, kita nikmati, kita rasakan, dan kita jadikan sebagai menu kita? Atau hidangan tinggal hidangan sudah ada di hadapan kita, tapi kita tidak mau mencicipinya, tidak mau menikmatinya, dan tidak mau merasakannya. Semuanya kembali kepada kita semua. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.